Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cukup cerah ini kita masih diberi nikmat sehat untuk bisa melaksanakan aktivitas kedinasan ataupun aktivitas yang lainnya, Bapak. Amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini seperti tahun-tahun yang lalu kita masih menyelenggarakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Hal ini dikandung maksud untuk bisa membuka cakrawala pikir, mindset teman-teman sobat desa, untuk bisa memetakan sebuah potensi desa, permasalahan desa, informasi terkini, khususnya kebijakan-kebijakan dinas terkait ini, Pak. Karena kita nuwun sewu terkait masalah alokasi anggaran dana desa ini. Kita ada alokasi anggaran minimal 20%. Yang tentunya akan kita cover melalui alokasi dana desa yang barangkali ini menjadi sebuah ranah kami yang di Dirmades untuk bisa memetakan potensinya, pelaksanaannya, penggunaannya, tepat sasaran atau tidak. Ini yang perlu akan kita sinergikan dengan dinas terkait. Dan alhamdulillah pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, Bapak Sutardi Ronodipuro, Sarjana Pertanian Magister Manajemen. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah. Dan tentunya kita tahu semua bahwa sebuah ketahanan pangan ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Tentunya pemerintah daerah berupaya mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana mewujudkan sebuah ketahanan pangan. Tentunya ketahanan pangan ini menjadi sebuah kondisi terciptanya kondisi yang benar-benar maksimal di dalam terlaksananya kebutuhan pangan yang ada di Kabupaten Batang. Tidak lain tidak bukan dinas terkait, dinas pertanian, pangan dan pertanian ini akan mencoba memetakan potensi-potensi dan segala permasalahannya barangkali, dan tentunya kebijakan yang harus kita bingkai dalam sebuah ranah regulasi. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak Sutardi untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang bagi para pemirsa sekalian. Saya dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang. Dalam hal ini juga mempunyai tugas dan kewajiban terhadap kecukupan pangan, pengelolaan pangan yang ada di Kabupaten Batang. Tentunya ini juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dari semua pihak, dari semua stakeholder, dari yang formal sampai yang non formal, Pak Ari. Jadi beberapa kebijakan pemerintah dalam hal ini, kalau pangan itu kita di tingkat pusat itu ada Badan Pangan Nasional yang diterjemahkan di kabupaten kota, itu di Kabupaten Batang di Dinas Pangan dan Pertanian. Tentunya kita juga harus mengikuti petunjuk teknis dan regulasi-regulasi yang ada. Dengan kondisi topografi wilayah dan bidang tugas kita, tentunya kita juga bahu-membahu untuk melaksanakan perintah-perintah dari undang-undang, dari peraturan pemerintah, dari peraturan presiden, termasuk dari peraturan menteri-menteri yang itu melengkapi. Dan ini juga sudah diterjemahkan di Kabupaten Batang. Kita sudah memiliki perda tentang cadangan pangan, yang ini sampai hari ini tahun 2024 ini kita satu-satunya se-Jawa Tengah yang memiliki perda cadangan pangan. Ini cukup menggembirakan bahwa kepedulian kita terhadap ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Batang ini sudah direspon oleh pemerintah daerah, bisa untuk memberikan jawaban kepada semua halayak tentang kepedulian pemerintah ini terhadap kecukupan pangan. Terlepas dari nanti segala permasalahannya, itu nanti di dinas-dinas yang mengampu ini tentunya juga punya petunjuk teknis yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu. Terus di tahun 2024 ini terkait dengan Perda nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan cadangan pangan, kami juga baru berproses untuk mengajukan Perbub cadangan pangan yang hari ini juga sudah berproses. Harapannya nanti di akhir tahun ini kita punya Perbub
yang menerjemahkan dari Perda itu dengan peraturan-peraturan yang lebih detail untuk pelaksanaan cadangan pangan. Kalau di Tilik itu nanti kan dengan segala komponen yang ada di tingkat desa seperti apa, harapannya nanti ke depan bisa menjawab bahwa kondisi pangan kita itu khususnya di Kabupaten Batang dari pemerintah, dari semua stakeholder kita sudah bergerak. Seperti itu. Terus bisa kami sampaikan karena hari ini kebetulan juga bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Luar biasa. Hari Tani Nasional, hari ini nanti juga kami Dinas Pangan Pertanian mengadakan sarasean temu dengan semua stakeholder untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan pertanian secara umum dan memberikan solusi-solusi tentunya dari pemerintah, dari petani, dari pelaku dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita tentunya untuk menjawab tantangan ke depan tentang kerawanan pangan dan kekhawatiran pemerintah ini terhadap kecukupan pangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Batang ini juga kita bedah hal-hal seperti ini. Bagaimana kita bisa mengupayakan hal-hal ini bisa tercukupi ke depan, bisa lebih baik. Seperti itu. Dan tentunya luar biasa sekali Bapak. Tadi disampaikan bertepatan Hari Tani Nasional. Betul. Ini kita Sobat Desa perlu kita refleksikan bahwa sebagian besar penduduk kita bermata pencarian petani. Tentunya kalau kita melihat ketercukupan pangan yang ada di Kabupaten Batang, ini kaitannya dengan masalah petani-petani kita. Bicara tentang ketercukupan pangan, tentunya kita juga melihat kapasitas kesejahteraan tani kita, Bapak. Kalau kita refleksi, Pak ya. Apalagi pas mungkin barangkali ini Hari Tani kita ini nanti akan kita ada sarasean juga yang tentunya akan bisa membedah kupas tuntas permasalahan pertanian. Betul. Yang saat ini kalau kita lihat Pak, ya Allah, dengan kualitas pertanian yang luar biasa, pingin kualitasnya baik, tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang kita tahu, ada kelangkaan pupuk, ada kurangnya sarana irigasi, ada kurangnya mungkin hal-hal yang menjadi semacam fasilitasi yang kita lakukan. Kira-kira langkah konkret apa ini Pak? Yang tentunya dari Dinas Pertanian ini bisa memberikan semacam solusi bedah permasalahan yang ada di tingkat kita. Isu strategis kita apa nih Pak? Kira-kira di pertanian kita Pak? Iya, secara nasional kemarin sudah disampaikan di media sosial dan beberapa media. Itu tahun 2024 ini kebijakan pemerintah itu membuka seluas-luasnya untuk pupuk bersubsidi. Jadi permasalahan pupuk bersubsidi saya kira ini sudah bisa kita selesaikan. Karena regulasinya itu dulu dengan kartu tani, sekarang tahun-tahun kemarin untuk capaian kartu tani Kabupaten Batang itu 100%. Juga ini juga merupakan salah satu upaya-upaya kita untuk mendampingi petani. 100% capaian se-Jawa Tengah dan itu juga dinilai se-Indonesia juga kita capaiannya capaian terbaik. Dan tahun 2024 ini itu sudah terjawab juga beberapa keluhan masyarakat tentang tata cara, tata kelola, dan kekurangan-kekurangan volume pupuk subsidi yang dibutuhkan masyarakat. Ini di tahun 2024 per Februari dan dilaksanakan di Kabupaten Batang itu per Juli, itu masyarakat sudah bisa menebus pupuk subsidi ini dengan KTP. Nah, ini kan juga suatu kemudahan, kabar baik yang tentunya harus diterima petani ini, kadang tani ini juga sesuatu kegembiraan, tapi juga harus diingat karena apa? Ketersediaan pupuk-pupuk yang diharapkan ini juga harus dilihat dari kondisi keseimbangan hayati kita karena pupuk subsidi ini masih di ranah pupuk anorganik yaitu kimia lah, ini juga nanti perlu penelaahan lebih lanjut. Makanya pemerintah ini selain juga menggelontorkan pupuk subsidi ini terpenuhi 100%, ini pemerintah juga baru gencar-gencarnya mencanangkan pertanian organik.
keseimbangan ini. Menarik sekali. Pertanian organik. Sebuah kelangkaan pupuk yang ada di tingkat desa tentunya menjadi sebuah solusi yang harus kita bedah. Betul. Keberadaan pupuk organik lah yang tentunya bisa kita kerjasamakan dengan masyarakat melalui peternak-peternak. Betul. Tadi dari Kepala Dinas Peternakan Pak Windu. Iya. Ini merupakan gayung bersambut sebenarnya. Betul. Kolaborasi ini akan kita bangun. Kira-kira Pak, ada nggak terobosan-terobosan terkait dengan masalah pupuk organik yang barangkali akan kita berikan semacam pelatihan melalui penyuluh pertaniannya, sehingga ketergantungan dari pupuk kimia itu bisa kita minimalisir, Bapak. Betul. Gimana, Bapak? Iya, sebetulnya ini sudah lama menjadi program dan regulasi Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Batang. Kita memiliki 15 BPP di 15 kecamatan se-Kabupaten Batang. Betul. Kita punya SDM di sana yang tentunya juga sudah dari waktu ke waktu itu kami semangati untuk hal-hal seperti ini, khususnya dalam hal ini pertanian organik. Karena memang ini butuh waktu yang agak panjang. Pertanian organik itu minimal 3 tahun. Betul. 3 tahun dimulai, dan di 2,5 sampai 3 tahun ini keuntungan baru bisa dirasakan. Memang membutuhkan waktu. Dan ini tentunya karena sasarannya juga masyarakat pada umumnya petani, ini tentunya kan harapan besar kita ke depan bahwa ketergantungan kita terhadap pupuk-pupuk subsidi tadi yang menyasar ke pupuk-pupukan organik, ini harapan kami petani di daerah nanti punya semangat yang terbangun untuk pemberdayaan di wilayah masing-masing. Itu semangat membangun pemberdayaan itu. Pemberdayaan Pak, itu dari semua aspek. Kita juga sudah punya kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok wanita tani, dan macam-macam itu. Ini sudah secara masif juga sudah kita berikan pelatihan, tapi tentunya harapan semua pihak nanti ke depan kita lebih pertajam ke sana dengan keterlibatan semua stakeholder tentunya ya. Kalau Dinas Pertanian sendiri juga kita punya beberapa keterbatasan, tapi kalau ini sudah bisa nanti menyasar ke pemerintah desa dengan dinas-dinas yang terkait, ini tentunya sangat bagus nanti ke depan. Harapan kami seperti itu. Dan tentunya Bapak, kalau kita melihat regulasi yang ada ini Pak, kita ada semacam prioritas penggunaan alokasi dana desa yang tertuang di dalam Permendes nomor 7 tahun 2023. Kita memberikan sebuah harapan besar bahwa penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani berupa pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Konteks kami yang ada di tingkat desa banyak pengadaan bibit benih. Apakah di tingkat desa sudah melakukan itu? Yang pertama. Yang kedua, ada juga pemanfaatan lahan milik desa untuk kebun bibit ataupun benih. Banyak sekali nih teman-teman desa ini masih senang ada bibit buah, ada sektor-sektor pertanian yang nuansanya adalah petik jeruk barangkali, ataupun mungkin ada sentra-sentra lain, dan itu bisa kita kolaborasi dengan pola desa wisata juga. Betul. Ini menarik juga. Dan harapan kami kira-kira apa yang menjadi sebuah terobosan dari Dinas Pertanian untuk bisa mengkolaborasikan antara ketahanan pangan, potensi desa, dan barangkali ada sesuatu value yang ada di tingkat desa, Bapak. Iya, baik. Ini tentunya juga sejalan dengan visi misi Kabupaten Batang di tahun-tahun ini untuk mendukung sektor pariwisata. Tentunya dari semua sektor ini outputnya atau arah utamanya nanti ke pariwisata. Seperti pertanian itu sangat mendukung sekali program-program kami itu yang nantinya bisa dikemas menjadi suatu wisata. Tapi ya itu tadi harapan kami dari awal itu pemberdayaan dan menggerakkan komponen masyarakat di tingkat dasar, yaitu petani-petani kita itu tergerak dulu. Tergerak dari segi SDM-nya, dari segi SDM, karena dari semua kegiatan yang nanti kita sasar itu
modal awalnya yaitu SDM. Nah, kami sudah mengupayakan, walaupun ini juga berproses tentunya Pak Ali ya, berproses dengan tenaga-tenaga kami di lapangan, dengan pendamping-pendamping petani di lapangan, PPL kami di semua wilayah Kabupaten Batang, dan semua desa itu sudah ada petugas-petugasnya masing-masing. Kami juga sudah berkali-kali menyampaikan, ayo kita tumbuhkan kesadaran masyarakat ini untuk berdaya saing terhadap kearifan lokal. Kearifan lokal di masing-masing wilayah ini untuk menjadi ikon nanti ke depan. Harapannya seperti itu. Kita sudah memberikan contoh di UPT Dinas Pangan dan Pertanian itu, dari semua komoditas yang kita budidayakan di UPT Balai Benih kita di Celapar, itu sebagai sarana edukasi, pembelajaran untuk nanti ke depan. Harapannya ini menjadi sarana masyarakat untuk belajar, membangun dan menerjemahkan apa-apa yang menjadi harapan masyarakat, tentunya dari kelompok-kelompok tani inilah. Ini sudah kami lakukan, dan belum lama juga sudah kita lakukan seperti wisata petik buah, dan di sana juga dibuat edukasi-edukasi untuk pembelajaran dari mulai budidaya sampai nanti pasca panen. Nah, ini salah satu contoh dari semua harapan-harapan kita untuk memajukan ketahanan pangan kita. Tapi tentunya dari semua ini, tentunya kita harapkan dari semua stakeholder ini saling terkait dan bisa saling mendukung. Karena kalau kita jalan sendiri-sendiri juga itu tidak mempermudah, tapi malah mempersulit kan. Nah, tadi disinggung juga bagaimana daya dukung yang kita berikan terhadap nanti output yang diharapkan untuk kecukupan pangan di Kabupaten Batang ini, karena beberapa komponen ini tentunya juga diperlukan atau perlu dicukupi, seperti sarana prasarana pertanian, gitu terus nanti sarana prasarana hasil pertanian. Tentunya ini juga menjadi PR kita ke depan, karena ini juga tidak mudah. Banyak irigasi kita yang sudah berumur dan perlu rehabilitasi, dan ini juga sudah menjadi wacana kita untuk kita soundingkan ke beberapa pihak yang bisa membantu. Tentunya tetap kita upayakan dari hal-hal kecil, dari kita sendiri harus berbuat dulu, mencari solusi-solusi. Tapi ini juga kabar baik juga, tahun 2024 ini kita diberikan bantuan dari kementerian ini berupa kegiatan perpompaan untuk sedikit mengurai kondisi irigasi dan pengairan kita yang bermasalah. Nah, ini tentunya selain kita di tingkat daerah, kita juga harus memperkuat juga koordinasi dengan tingkat pusat. Dan tidak kalah pentingnya, semua ini juga harus keterlibatan petani dan kelompok tani dan masyarakat tentunya, pemerintah desa, ini juga yang kami harapkan. Karena setelah ini juga kita lakukan, tapi itu tidak ada tindak lanjut, ini juga tentunya yang tidak kita harapkan. Jadi mari, karena kita juga sudah memulai, saya kira juga Kabupaten Batang ini juga dari wilayah topografi macam-macam ini juga sangat beragam. Kita punya wilayah pantai sampai pegunungan, sangat lengkap sekali. Kalau kita lihat dari kondisi iklim juga, Batang itu maidel dalam artian tidak daerah kering sekali. Dan ini juga sangat menguntungkan. Semua komoditas bisa kita budidayakan, kita berdayakan di Kabupaten Batang. Tentunya ini dari sisi-sisi huru hilir ini juga harus kita sambungkan. Harus kita sambungkan. Nah, tentunya
dengan keberadaan pemerintah desa, dengan regulasi anggaran desa dan macam-macam ini, kita mulai dari sana, kita beri pemahaman yang sama, persepsi yang sama. Ini insya Allah bisa mengangkat nanti tujuan-tujuan tentang kecukupan pangan itu bisa lebih cepat. Seperti itu. Luar biasa sekali. Obrolan yang cukup menarik kalau kita bicara tentang ketersediaan kecukupan pangan kita. Dan tentunya pada kesempatan yang cukup baik ini, kalau tadi disampaikan Pak Teddy ada sebuah kolaborasi dengan dinas terkait. Makanya kami mengawali itu Bapak. Kami mengawali itu dikandung maksud agar apa yang ada di stakeholder yang ada, tentunya ada semacam kebijakan-kebijakan yang harus kita kolaborasikan. Termasuk tadi kami juga sampaikan kepada Dinas Kelautan untuk Perikanan juga. Ini ada semacam kolaborasi yang kita bangun antara desa dengan dunia industri, Pak. Betul. Alhamdulillah kemarin dari peternakan itu ada semacam bagaimana meningkatkan produktivitas susu yang ada di Kabupaten Batang melalui Nestle-nya. Betul. Dengan wadah BUMDes ini. BUMDes. Sama. Tentunya kami juga di Dinas Pertanian ini juga bagaimana mengemas sebuah iklim inovasi dan kerjasama lintas sektoral dengan dinas-dinas terkait ataupun unit usaha, baik itu mungkin sektor swasta. Nah, kami punya namanya Badan Usaha Milik Desa, Pak. Kira-kira nih, kalau Bapak bisa memberikan semacam solusi, bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa untuk bisa membantu di dalam rangka ketercukupan pangan? Karena kita ada pendamping desa, di tempat Bapak juga ada semacam penyuluh pertanian. Ini tentunya harus kita bangun bersama, Pak. Karena potensi-potensi SDM ini mau tidak mau sangat penting sekali di tingkat desa. Bahasa kita, Pak. Mau berapa uang yang kita gelontorkan kalau tidak ada semacam pendampingan yang bisa memberikan ranah edukasi, evaluasi pelaksanaan, muspro nanti, Pak. Nah, kolaborasi ini kita bangun, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Iya, betul. Sektor pertanian itu tadi kami sampaikan harus ada keterkaitan antara hulu sampai hilir. Betul. Karena ini juga yang nanti membangun perekonomian masyarakat itu bisa berputar dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul, betul. Harapan kami dan ini juga sudah menjadi program-program di Dinas Pangan dan Pertanian. Dari aspek-aspek kecukupan pangan yang ada di masing-masing wilayah atau desa, itu kan ada kearifan lokal desa masing-masing. Kearifan lokal. Kearifan lokal ini kita angkat dan itu juga menjadi ikon masing-masing desa atau wilayah dan itu diberdayakan di lembaga-lembaga perekonomian desa seperti BUMDes. Seperti KWT, seperti Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani, seperti kelompok tani. Ini sangat baik sekali. Harapannya memang ke sana. Kalau produk pertanian itu hanya berkutat di produksi saja, outputnya nggak jelas nanti pasarnya di mana, harus bagaimana. Ini juga masalah. Dengan adanya BUMDes. Itu merupakan suatu wadah bagaimana kearifan-kearifan lokal wilayah ini bisa dikembangkan dan mempunyai daya saing. Ya kan, mempunyai daya saing dan ini nanti penguatannya juga bisa kita bantu dari segi promosinya, dari pengenalan ke beberapa pihak dan lain-lain. Ini saling terkait. Tapi paling enggak yaitu tadi pendampingan. Itu tadi yang disampaikan mungkin dari pemerintah desa ada pendampingnya, kami dari segi teknis budidaya dan regulasi pertanian juga ada pendampingnya. Ini kan sebetulnya tinggal kita menyamakan persepsi. Ya kan, menyamakan persepsi, waktu pelaksanaannya, kapan ini mau dilaksanakan, kapan mau di tahapan-tahapan. Ini harus kita samakan persepsi untuk mencapai goal yang kita harapkan. Karena apa? Ke depan itu kearifan lokal, kemampuan daerah itu menjadi daya topang suatu daerah itu bisa berdikari atau membangun suatu ketahanan pangan itu tadi yang kita harapkan. Walaupun dengan beberapa permasalahannya, kalau kita itu bersama-sama bisa mengurai dari hal-hal kecil dulu.
itu kami juga punya keyakinan bahwa ini bisa dilaksanakan dengan baik lah. Nanti ke depan kita upayakan koordinasi lebih intens dengan tenaga-tenaga kita yang di lapangan. Kita cari solusi-solusi yang sederhana tapi bisa lebih fokus untuk dilakukan kolaborasi antar beberapa pihak untuk meningkatkan daya saing badan usaha yang ada di desa ini. Karena perekonomian desa ini juga menjadi suatu indikasi bahwa daerah atau suatu wilayah itu juga sudah bisa ditingkatkan perekonomiannya atau ekonomi yang lebih baik dan kuat gitu. Oke. Luar biasa. Dan tentunya obrolan yang sudah kita laksanakan ini tidak hanya sebatas obrolan ngopi-ngopi kosong, tetapi benar-benar ngobrol pinter ini, Pak. Karena tadi saya katakan sebuah terobosan ketahanan pangan yang sudah kita lakukan, tentunya ketahanan pangan kabupaten diawali dari ketahanan pangan desa. Betul. Ketahanan pangan desa diawali dari petani itu sendiri. Nah, permasalahan 1001 permasalahan pertanian, baik itu dari sekitar pupuk, sarana prasarana pendukung, termasuk bagaimana setelah pasca panen itu ada semacam tindak lanjutnya. Betul. Untuk pasca penjualannya. Betul. Itu. Nah, peran BUMDes seperti apa, peran semua pihak elemen yang ada di situ seperti apa. Saya rasa kalau ini sudah kita kolaborasikan sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan peran dan kewenangannya, saya rasa petani kita semakin kaya, Bapak. Amin. Harapan kami di Hari Tani Nasional, kami berharap ini menjadi sebuah refleksi kita. Bahwa petani kita yang notabene memberikan semacam kontribusi untuk ketahanan pangan nasional di tingkat desa, petani kita harus lebih baik. Diawali dari mana? Diawali dari desa itu sendiri. Mengawal alokasi 20% yang ada di pemerintah desa di dalam rangka menopang sebuah regulasi untuk bisa mensukseskan ketahanan pangan di tingkat desa. Betul. Dan harapan kami bahwa kondisi ketahanan pangan itu sebagai wujud konkret kami yang ada di Rumades dengan dinas terkait untuk bisa menyatukan sebuah persepsi yang sama untuk bisa mewujudkan itu semua. Dan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini menjadi semacam evaluasi dan bisa disimpulkan, Bapak, kira-kira, Bapak? Ya. Jadi secara umum Kabupaten Batang sudah mempersiapkan dari awal, dari pimpinan daerah sampai legislatif, eksekutif, dan beberapa komponennya, kita sudah memiliki perda cadangan pangan tahun 2023 dan 2024 ini juga sudah kita susun. Betul. Perbubnya. Ini suatu langkah awal dan ini juga menurut informasi itu satu-satunya se-Jawa Tengah yang kabupaten kota yang sudah memiliki perda cadangan pangan. Nah, ini suatu kepedulian dari semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya kesejahteraan dari mana itu? Dari petani-petani yang ada di wilayah Kabupaten Batang. Kita sudah berupaya dengan baik, tentunya nanti ke depan komponen-komponen ini kita gerakkan semua, kita padukan untuk memiliki ketahanan wilayah atau ketahanan ekonomi masing-masing desa ini bisa lebih baik, dan ini juga bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Batang ke depan tentunya bisa lebih baik dengan semua koordinasi dari semua pihak dan sinkronisasi dari beberapa pihak ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa memberikan semacam edukasi untuk teman-teman sobat yang ada di desa. Amin. Perbubnya juga bisa memberikan semacam kontribusi yang baik untuk bisa menopang regulasi yang ada di tingkat desa, khususnya para petani. Dan mudah-mudahan pencapaian ketahanan pangan untuk bisa menunjang penurunan stunting yang ada di tingkat kita bisa sedikit kita maksimalkan, dan harapan kami petani kita semakin jaya. Amin. Dan kami akhiri, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kami Nugroho Arif Gunadi, penggerak swadaya masyarakat dengan
Pak Pimpinan Dinas Pertanian, Pak Sutadi, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak. Terima kasih.